Terus kata Evra juga gitu kan, kalau diundang sama Ronaldo ke rumahnya dia, ya jangan mau. Kenapa? Bukan diajak makan, diajak latihan. Coba bayangin. Jadi kata si Evra, dia pernah diundang sama Cristiano Ronaldo gitu ke rumahnya. Ya, maunya dia ya santai-santai gitu kan, nonton sambil makan, apalah gitu kan. Ternyata makannya cuma sedikit, terus langsung diajak latihan. Kata dia, yang bener aja ini, gitu loh. Orang kita datang ke sini maunya yang kok bahasa kita silaturahmi gitu ya, main ke rumah teman gitu kan, ya santai-santai lah. Malah diajak latihan. Di di training centernya latihan buat pertandingan. Ya kan, kemudian di rumah pun latihan. Ini orang nggak ada matinya, gitu kan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Masya Allah, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, bugar, dan juga tentu penuh semangat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Wahyu Novian, dalam Briefing Breakfast Inspiring. Masya Allah. Sahabat, kalau hati kita lagi senang, apapun sajian kita, ya, sarapan kita. Ini saya nih, tuh, lihat. Ini tahu goreng crispy. Ya, karena kalau pagi itu biasanya kita butuh asupan, tidak terlalu banyak, tapi cukup memadai untuk kita melakukan aktivitas. Jadi, apapun sarapan Anda, selama Anda punya hati yang senang, ya, happy segala macam, insya Allah semuanya menjadi kenyang. Baik, hadirin sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kemarin kita bahas tentang orang-orang tajir melintir. Nah, kemudian tentu sebagian kita juga pengen tahu ya, agak kepo-kepo juga. Gimana sih caranya mereka bisa menjadi, kita sebut saja orang sukses, ya kan? Mungkin saja kita bisa sebut beberapa nama, ya. Mungkin kayak kemarin kita sebut dua ini, ya. Ada Crazy Rich Malang, ya, Gilang Widya Permana, dan juga kemudian yang untuk kelas global mau kita sebut aja ada Cristiano Ronaldo. Nah, kawan-kawan sekalian, apa kesamaannya? Ya, sama-sama sukses tentunya. Nah, lebih dalam lagi kita akan bahas nama mereka dalam briefing kali ini. Tapi jangan lupa dulu ya, saya ajak semuanya untuk subscribe dulu yang belum subscribe, ya, like dan juga komen. Ya, nanti di komen tentunya setelah ditonton. Kawan-kawan sekalian, jadi gini, saya mau mengajak kita semuanya untuk melihat ini dalam kacamata people development. Bagaimana seorang manusia itu prinsipnya kita meyakini pasti punya potensi untuk dia ditumbuh kembangkan dalam banyak sektor, ya, dalam banyak aspek. Entah itu aspek profesional gitu kan, atau personalnya gitu kan. Mau dia seorang atlet seperti Ronaldo, mau dia seorang pengusaha seperti Gilang tadi, Crazy Rich Malang, mau dia juga mungkin sebagai seorang pengusaha, atau mungkin dia seorang karyawan, ataupun dia seorang guru dan yang lainnya. Setiap kita punya hak untuk kemudian menjadi tumbuh berkembang dan bahkan bisa menjadi sejahtera atau bahkan kaya raya. Tentu masing-masing ada takarannya gitu sahabat semuanya. Nah, maka kemudian yang mau kita cari tahu kan bagaimana seorang misalnya kayak tadi Crazy Rich Malang ini, kemudian juga Cristiano Ronaldo untuk level global itu kemudian bisa ada di posisi yang kita sebut orang sukses. Kira-kira gitu kan? Nah, yuk kita simak dulu beberapa poin berikut ini. Nah, kawan-kawan sekalian, ternyata orang-orang yang kita sebut tadi, sebut saya dua orang pengusaha satunya. Jadi siapa Gilang Permana, Widya Permana tadi, Crazy Rich Malang, ya, itu ternyata dia punya hobi, ya, punya kebiasaan yang dilakukan sejak lama, ya, sejak bahkan dia belum menjadi orang kaya seperti sekarang. Salah satu yang rutin dikerjakan oleh si Gilang Widya Permana ini adalah selain dia punya ketekunan dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan, ya, dia juga hobi bersedekah, ya. Jadi misal seperti ini ya, rutin bersedekah, ya, dia rajin bersedekah. Bahkan ketika dulu itu kan dia pertama mengawali bisnisnya kan dari cuci motor gitu kan, masih kecil sekali usahanya, cuma dengan modal yang terbatas. Dia sama istrinya kemudian buka usaha cuci motor. Mohon maaf, itu jam kuliah, dia masih kuliah gitu kan, cuci motor. Tapi kemudian dia sudah terbiasa untuk menyisihkan, bersedekah gitu kan. Jadi selain ketekunan, ya, habit yang dibangun oleh seorang Crazy Rich Malang ini adalah sedekah, giving back. Nyambung kan dengan yang sebelumnya kita bahas tentang psychology of wealth, ya kan, bicara tentang giving back, grateful mindset, kawan-kawan sekalian. Nah, jadi ini nih habitnya nih, kita jadi ketemu nih
ada habit yang kemudian melatar belakangi sehingga kemudian seorang Gilang Widya Permana bisa menjadi sukses seperti ini. Crazy Rich Malang, ya. Nah, kalau kemudian kita bicara juga tentang si CR7 ya, Cristiano Ronaldo. Tentu juga orang bilang, Masya Allah, ini orang ya, apa mesin gitu. Karena di usianya sudah 36 tahun, tapi secara fisik dia masih seperti atlet mungkin usia 28, 20. Ya di bawah 30 tahun gitu kan yang masih kelihatan sangat bugar dan di peak performance-nya. Kita lihat waktu dia kemarin main bersama dengan Manchester United, dia masih bisa, bahkan dalam 2 pertandingannya, masih kemarin kalah MU, tapi kemudian dia masih bisa bikin 2 gol ditambah 1 gol. Sudah 3 gol dari 2 pertandingan. Ya, untuk seorang pemain ya yang baru bergabung dari sebuah klub gitu kan, tentu torehan ini bukan torehan biasa, tapi ada latar belakang yang membuat dia bisa menjadi luar biasa. Nah, sahabat sekalian, itu dia Cristiano Ronaldo ternyata punya kebiasaan yang luar biasa. Sejak dia masih muda dulu, ya, paling enggak waktu dia ada di Manchester United ya, ketika digabung 2003 waktu itu, dia ternyata sudah terbiasa untuk memiliki habit para juara. Apa itu? Praktis, praktis, praktis. Dia terbiasa untuk menambah jam latihan. Ya, misalnya beberapa yang saya baca di sini gitu kan, dia datangnya lebih awal gitu kan. Dia kemudian juga selalu menambah jam latihan. Kalau yang lain datangnya misalnya jam 10, dia mungkin jam 8 sudah datang. Ini di sini kan misalnya kita bisa baca nih beberapa penuturan para sahabatnya gitu kan. Misal contoh kata si Evra gitu kan. Dia datang lebih pagi gitu. Jadi jam 8 pagi mesti orang datang jam 10, dia jam 8 pagi sudah datang. Waktu di Juventus, dia 4 jam lebih awal dari jadwal latihan Juventus. Karena dia tahu dia semakin getting older gitu mungkin kali ya gitu ya. Jadi kebiasaan ini dibangun sejak dia masih muda. Bukan sesuatu yang tiba-tiba kalau bahasa Jawanya itu mak petundu gitu. Tiba-tiba dia bisa melakukan itu. Jadi pelan jadi, ya kan? Jadi karena sekalian ya, maka kemudian terus kata Evra juga gitu kan, kalau diundang sama Ronaldo ke rumahnya dia, ya jangan mau. Kenapa? Bukan diajak makan, diajak latihan. Coba bayangin. Jadi kata si Evra, dia pernah diundang sama Cristiano Ronaldo gitu ke rumahnya. Ya, maunya dia ya santai-santai gitu kan, nonton sambil makan, apalah gitu kan. Ternyata makannya cuma sedikit, terus langsung diajak latihan. Kata dia, yang bener aja ini, gitu loh. Orang kita datang ke sini maunya yang kalau bahasa kita silaturahmi gitu ya, main ke rumah teman gitu kan, ya santai-santai lah. Malah diajak latihan di di training centernya latihan buat pertandingan, ya kan. Kemudian di rumah pun latihan. Ini orang nggak ada matinya, gitu kan masalahnya. Maka kemudian kan ada disebut salah satu rahasia suksesnya si Ronaldo tadi, mulai latihan ekstra sampai kemudian dia beban pemberat di ankle gitu kan, untuk kemudian melatih tubuhnya sehingga kemudian sampai sekarang tubuhnya masih six pack gitu kan, masih seperti mungkin ya pemuda umur 10 tahun lebih muda dari usia aslinya. Sehingga kemudian wajar kalau kemudian dia masih bisa berlari sangat cepat, masih bisa mencetak banyak gol, ya kan? Dia juga masih bisa bermain di level tinggi seperti di Premier League saat ini. Nah, kawan-kawan sekalian, ini yang kemudian saya coba kaitkan dengan sebuah buku yang menurut saya bagus juga, ya. Buku ini judulnya Atomic Habit. Ya, ini buku dari James Clear. Ya, buku ini dia dengan tagline-nya Tiny Change, Remarkable Result, gitu kan. Bahwasanya dia ingin mengatakan bahwasanya ada yang namanya habit yang disebut atomic habit, seperti atom gitu kan, kecil gitu kan. Kita nggak harus bayangin besar, tapi seperti atom ketika dia kecil tapi kemudian ledakannya itu bisa menyebabkan ledakan yang luar biasa seperti bom atom. Karena sekalian. Nah, disebut atomic habits nih kata si James Clear. Dia mengatakan tiny change, ya kan, perubahan kecil, tapi remarkable result gitu kan. Hasilnya bisa sangat luar biasa. Kenapa? Karena terus dilakukan terus. Nah, saya coba poin beberapa hal yang disampaikan oleh si James Clear tadi. Jadi dia mengatakan bahwasanya ada beberapa hal ini. Pertama ada hukum 1% kata dia. Hukum 1% gini. Kalau kita terbiasa melakukan satu peningkatan 1% saja satu hari, tapi itu dilakukan tiap hari, terus. Misal tadi nambah latihan cuma tambah 1 menit saja misalnya, atau tambah 2 menit saja misalnya gitu kan. Maka kemudian ya yang terjadi adalah apa? Akan ada peningkatan 365%, ya kan? Kalau kita hitung 1% dikali 365 hari, 365% dong, gitu kan?
Artinya ada 3,6 atau 3,7 kali lipat peningkatan produktivitas atau kapasitas yang kita miliki dibanding ketika kita misalnya di awal tahun gitu. Kalau memang kita kerjaan di pas tanggal 1 Januari misalnya dalam 1 tahun. Kebayang nggak gitu kan kawan sekalian? Ya ini ketemu kata si James Clear tadi, hukum 1%. Jadi perubahan baik yang kita lakukan setiap harinya berdampak positif ya, meskipun hanya 1%. Ya. Karena pas dibikin rutin dan itu tiap hari ada peningkatan 1%, maka kemudian bisa kita bayangkan hasilnya. Nah, gimana lagi kalau kemudian yang kita tambah tadi, yang kita taruh bukan 1%, tapi mungkin berkali lipat gitu kan. Sama juga misalnya kayak tadi si Gilang tadi, mungkin kebiasaan dia untuk bersedekah, mungkin kalau dulu sedekahnya cuma 1.000 perak, 2.000 perak, tapi terus dong sama dia. Meskipun saat itu karena dia nggak punya uang banyak gitu kan, sedekahnya 1.000 perak, 2.000 perak, tapi tiap hari terus ya kan. Kali 350, kalau 1.000 saja kali 365 hari, ya kan? Sudah jadi berapa? Sudah jadi banyak, ya kan? Artinya gini kawan-kawan sekalian, ya 1 bulan sudah jadi 30.000. Ya 30.000 dikali 12 bulan, 360.000. Jadi 365.000 rupiah. Ya, 1.000 perak tapinya satu harinya. Gimana kalau itu 2.000? Bagaimana kalau itu 5.000? Bagaimana kalau itu 10.000? Gitu. Tapi artinya ada satu. Maka kenapa kemudian dia mungkin menuai hasilnya? Ketika apa? Ada momentum, ya, alokasi dia rezeki dan kemudian ya mungkin sedekahnya di pay off sama Allah, dikasih, dibayar balik. Gitu. Ya, sehingga kemudian dapat dia hasilnya. Itu Gilang tadi kan hobinya sedekah, sedang dia tekun bekerja. Si Ronaldo gitu kan, ya dulu sejak dia masih muda dia terbiasa sudah latihan yang ditambah. Jadi ketika sekarang tubuhnya sudah semakin ya getting older secara usia, tapi orang lihat tubuhnya masih tetap punya kapasitas seperti dia masih di peak performance-nya. Ya. Kenapa? Karena sudah dilatih terus menerus. Ini hukum 1% kawan-kawan sekalian gitu kan. Nah, kemudian kata si James Clear, ya biasakan memulai perubahan itu dari dalam. Maksudnya apa? Baru ada motivasi pada diri kita. Ya. W factor-nya lah kira-kira gitu kan. Karena kalau kita punya W factor, alasan kenapa kita mau berubah, ya awareness yang benar-benar nyanda gitu di kita. Oh, kita mau berubah, kita mau jadi lebih baik, kita mau mencapai satu titik. Maka kemudian biasanya, ya kan namanya juga self-driven, dari dalam diri. Maka kemudian energi bisa jauh lebih besar. Terus gitu kan. Maka kata si James Clear tadi, the ultimate form of intrinsic motivation is when a habit becomes part of our identity. Jadi apa ya istilahnya, motivasi intrinsik itu kan ketika sebuah habit itu menjadi sebuah identitas kita. Hebat kan kawan-kawan sekalian. Nah, itu yang di antara poin berikutnya dari si James Clear. Nah, maka kemudian dia di bagian bukunya dia menjelaskan ada 4 hal yang dalam konteks pembangunan atomic habit tadi, maka ada yang disebut make it obvious. Jadi harus jelas, ada semacam target yang meskipun tentu tadi karena dibilang hukum 1%, yang nggak harus daki-daki gitu kalau bahasa orang Surabayanya itu, maksudnya nggak usah muluk-muluk. Ya pelan-pelan aja, nggak apa-apa, satu. Tadi ibarat kita sedekah 1.000, 2.000, tapi tiap hari 2.000. Mungkin nggak harus 10.000 atau 100.000 satu hari kalau kita belum mampu, gitu kan? 1.000, 2.000 tapi tiap hari rutin terus gitu kan? Itu make it obvious. Yang kedua make it attractive. Jadi harus ada faktor untuk menarik kita. Ya, misalnya kalau kita pengen punya kebiasaan membaca buku, mungkin biar kita tertarik untuk membaca buku, mungkin buku kita bikin semacam highlight pen, kita kasih warna-warna, kita bikin semacam catatan footnote-nya, atau kita bikin semacam mind map-nya misalnya kayak gitu. Jadi ada atraktif di situ. Nah, kemudian juga misalnya make it easy maksudnya misalnya ya kita bikin mudah itu contohnya misal tadi kalau kita misal mau terbiasa punya hobi membaca buku misalnya gitu kan, maka boleh jadi kita dengan menggunakan dimanapun di tas kita ada buku ya kan, di meja kerja kita ada buku ya kan, mungkin di kendaraan kita di mobil misalnya ada buku juga. Jadi kita terbiasa ada buku ya, sekarang kita mudah easy gitu untuk mencari ngapain ya, ada buku, baca buku ngapain ya gitu. Nah jadi gitu, jadi make it easy. Nah kemudian yang terakhir kata dia, make it satisfying. Ada rewardnya maksudnya. Jadi membuat kita menjadi puas. Ya kan orang biasa ada butuh progress gitu kan. Jadi pas kita satu capaian tertentu misalnya dalam 1 bulan kita sudah terbiasa melakukan sebuah aktivitas selama 30 hari. Kita bikin semacam reward buat diri kita. Ya kan? Kalau kita terbiasa sedekah tiap hari misalnya ada reward apa. Kalau kita terbiasa misalnya sholat duha tiap hari, maka ada reward apa. Kalau kita terbiasa membantu orang setiap hari, maka ada reward apa. Nah, reward itu yang bikin kita jadi satisfied. Maka kata si James Clear, atomic habit butuh make it satisfying. Nah kawan-kawan sekalian, itu kira-kira yang kemudian bisa
menjadi pelajaran buat kita kenapa seorang Cristiano Ronaldo hari ini 36 tahun ya. Di bulan Januari kalau nggak salah lahirnya. Jadi nanti Januari 2022 umurnya udah 37 tahun. Tapi kemudian kita lihat kemarin, masih begitu. Keren sekali. Apalagi kalau segini kan, badannya jadi. Nggak bundar, nggak one pack, tapi masih six pack. Gitu kan? Nah, kemudian si Gilang Permana tadi, Gilang Crazy Rich Malang tadi, ya kan, karena terbiasa dia tekun untuk mengerjakan pekerjaan apapun yang dia punya waktu itu, ya kan? Kemudian dia juga terbiasa sedekah. Meski mungkin cuma 1.000 atau 2.000 atau 3.000, nggak apa-apa, tapi terus aja jeger. Sekarang dia mungkin sudah mampunya ya bukan 1 juta 2 juta, mungkin udah puluhan ratusan juta tiap hari. Boleh jadi begitu, sahabat sekalian. Tapi semuanya dimulai dari tiny changes. Ya. Ingat, tiny changes, remarkable result. Itulah Atomic Habit. Kan? Ya, like, comment, ya share, subscribe juga dong gitu ya, biar tambah, dan juga nyalakan loncengnya ya, biar kita makin semangat, dan juga kan selalu dapat pengingat kalau nanti saya selalu konten-konten kita yang baru kita munculkan buat kawan-kawan semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa dengan saya dalam kesempatan briefing berikutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.